Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan GTO part kedua. Dan di part pertama, kita telah diperlihatkan bahwa Eikichi telah berhasil menyelamatkan Noboru dan juga Anko, hingga akhirnya mereka pun berteman. Namun tiba-tiba, Eikichi dipercayai untuk menjadi guru di kelas mereka. Miyabi pun merencanakan sesuatu, bahwa Eikichi harus pergi ke apartemennya Miki. Penasaran apa yang akan terjadi di apartemennya Miki? Yuk kita langsung saja ke part selanjutnya. Sepulang sekolah, Eikichi lalu menyempatkan diri untuk mengunjungi apartemennya Miki. Di sana dia menemukan bahwa pintu apartemennya tidak terkunci, dan ketika masuk ke dalamnya, ternyata ruangan di sana sangat berantakan dan terdengar suara tangisan. Eikichi lalu menghampiri gadis yang sedang menangis tersebut. Gadis itu adalah Miki. Miki lalu menoleh ke arah Eikichi sambil tersenyum jahat. Rupanya dia telah menekan tombol darurat sehingga para polisi pun datang dan menahan Eikichi. Eikichi pun dijerat dengan pasal percobaan pemerkosaan terhadap muridnya sendiri. Rupanya semua itu adalah rencana dari Miyabi yang meminta Miki untuk menjebak Eikichi. Dan karena terpaksa, Miki pun menurutinya. Ia lalu melaporkan keberhasilan dari rencananya kepada semua murid, dan semua murid di sana bersorak-sorai gembira kecuali Anko dan Noboru. Anko lalu berusaha meyakinkan kepada mereka semua bahwa Eikichi itu adalah wali kelas yang berbeda. Namun semuanya menatap sinis ke arah Anko, dan Miyabi kembali menegaskan bahwa apakah kamu belum melupakan kejadian itu? Nah, di sini ada indikasi, berarti ada suatu kejadian yang membuat mereka seperti ini. Untungnya Eikichi pun akhirnya dibebaskan karena dijamin oleh Ibu Sakurai. Namun di ruang kepala sekolah, Pak Uche Yamada bersikukuh agar Eikichi dipecat karena dia telah memberikan pengaruh buruk kepada kelas 24. Dia khawatir akan membuat kejadian itu terulang kembali, yaitu adalah wali kelas yang membuli kelas 24. Ibu Fuyutsuki yang masih baru pun bingung akan hal itu. Namun sepertinya pihak sekolah merahasiakannya. Nah, mungkin kejadian itu adalah kejadian yang diungkit oleh Miyabi saat di kelas. Sementara itu di kafenya Ryuji, Noboru lalu bercerita tentang siapa Miki sebenarnya. Miki adalah anak kepala cabang kepolisian di tempat Sejima bekerja. Dia diberikan sebuah fasilitas khusus, yaitu berupa tombol darurat untuk melindungi dirinya karena ayahnya begitu sibuk bekerja. Tapi Miki malah menyalahgunakannya untuk menjebak para wali kelas lain sebelum Eikichi. Nah, Eikichi ini termasuk salah satu yang dijebak oleh Miki. Eikichi yang masih positive thinking sama Miyabi memujinya. Namun ekspresi Noboru langsung berubah, dan di situ Ryuji pun kayaknya menyadari akan sesuatu yang aneh. Saejima yang hendak pamit untuk patroli lagi, dia lalu memberikan sebuah brosur, yaitu peringatan karena adanya mobil van warna hitam yang sering menculik para gadis untuk membuat video porno di situs dewasa. Sementara itu di tempat lain, yaitu di kediamannya Miki, ayahnya pun datang lalu memarahi Miki karena menggunakan tombol daruratnya dengan hal yang tidak penting. Keesokan harinya, ternyata Eikichi juga masuk kembali untuk mengajar di kelas. Hal itu sontak membuat para murid kaget, terheran-heran karena rencana mereka ternyata gagal. Eikichi lalu menjelaskan niatnya untuk kembali mengunjungi Miki kepada Miyabi. Tapi kali ini Miyabi diajaknya untuk ikut. Serta rupanya Eikichi masih belum menyerah untuk membawa Miki kembali bersekolah. Dan setelah itu, Miyabi pun menghubungi kembali Miki. Dia menjelek-jelekan Miki, menghinanya, serta mengancamnya agar upaya kali ini haruslah berhasil. Di jam pulang sekolah, Anko mengajak Eikichi untuk berbicara. Dia mengingatkan bahwa ini mungkin hanyalah jebakan untuk yang kedua kalinya. Namun Eikichi itu emang orangnya terlalu positive thinking. Jadi dia akhirnya percaya begitu saja kepada Miyabi. Tak lama setelah itu, Miyabi lalu datang menghampiri dan mengingatkan bahwa pertemuannya akan terjadi di taman kota. Dan akhirnya Eikichi juga mengajak Anko untuk ikut serta juga. Di taman kota, akhirnya Eikichi pun bertemu dengan Miki. Eikichi lalu meyakinkan Miki bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Dan Eikichi benar-benar peduli terhadapnya karena Eikichi ini adalah gurunya. Namun di sini Miki tidak percaya karena menganggap semua guru itu sama saja, hanya omong doang.
Ternyata di sana sudah berkumpul segerombolan preman yang sangat banyak. 今度は集まるわよ、この100万円欲しさにね。 Miki membayar mereka 1 juta yen untuk dapat menghabisi Eikichi. Eikichi yang sangat lincah lalu berhasil menghindari semua serangan dari mereka dan berlari menggendong Miki dan mengajaknya pergi ke atas menara Tokyo. Miki yang panik lalu memencet tombol darurat di ponselnya. Di atas menara, Eikichi pun lalu menasihati Miki agar menceritakan semua kesedihannya kepada ayahnya. Namun Miki bercerita, ayahnya tidaklah baik, bahkan ketika ibunya sakit pun, ayahnya tidak peduli dan terus bekerja hingga akhirnya ibunya meninggal. Itulah yang membuat akhirnya Miki menjadi kecewa kepada ayahnya. Di bawah, sudah nampak para polisi yang berdatangan. Eikichi dan Miki pun akhirnya turun ke bawah. Miki sepertinya ingin melampiaskan semua emosinya dan mengikuti kata Eikichi. Namun respon dari ayahnya ternyata berbeda dari yang dia pikirkan. Ayahnya menampar Miki, telah mempermalukannya lagi. Yang ayahnya pikirkan hanyalah posisi dan jabatannya. Dan karena kecewa, Miki pun akhirnya lari. Eikichi yang tidak terima akan kejadian itu, lalu akhirnya dibawa kembali ke kantor polisi. Dan rupanya, Miyabi dan Anko ternyata berada di sana. Miyabi nampak senang karena rencananya kini berhasil. Di lain tempat, ketika sedang berjalan termenung, Miki dihampiri oleh 2 orang yang tidak dikenal. Lalu 2 orang itu memaksa Miki untuk masuk ke dalam sebuah mobil van hitam. Ternyata di sana ada teman-teman sekelas Miki yang melihat kejadian itu. Namun mereka tidak peduli. Sementara itu di dalam sel, ayahnya Miki menghina Eikichi karena Eikichi adalah guru yang tidak pantas dan dia juga mengajukan komplain kepada sekolah Meizu untuk memecatnya. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba ada panggilan darurat dari Miki. Di situ Eikichi langsung khawatir, namun ayahnya mengabaikannya karena yakin bahwa itu hanyalah kejahilan dari Miki lagi. Di lain tempat, tepatnya di ruangan kepala sekolah, Pak Uchi Yamada kembali melakukan protes kepada kepala sekolah karena ini kedua kalinya Eikichi ditangkap oleh polisi. Dan dia juga mempertanyakan soal integritas dari kepala sekolahnya. Namun kepala sekolah tetap yakin kepada Eikichi. Keesokan harinya, Eikichi yang sudah ditebus kembali oleh kepala sekolah kembali masuk ke dalam sekolah. Hal itu membuat syok para murid yang telah menjahilinya. Tapi di sana Eikichi malah mempertanyakan soal keberadaan Miki kepada teman-temannya. Para siswa yang melihat kejadian di malam itu lalu memberitahu Eikichi bahwa Miki dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil van hitam. Lalu Eikichi teringat akan perkataan dari Sejima bahwa ada mobil van hitam yang sering menculik para gadis. Nah, di sini kenyataan mulai sedikit terbuka bahwa ternyata teman-teman sekelasnya tidak peduli akan Miki. Miyabi justru berfokus hanya kepada menyingkirkan Eikichi daripada untuk menyelamatkan Miki. Dan hal itu membuat teman-teman yang lain sedikit goyah kepada Miyabi. Lalu tiba-tiba ada salah seorang siswa yang mengikutinya keluar. Eikichi yang dibantu oleh Ryuji mencari Miki ke seluruh penjuru kota, namun mereka belum berhasil menemukannya. Hingga akhirnya Eikichi lalu bertemu dengan siswa yang tadi mengikutinya keluar. Siswa itu bernama Kikuchi. Kikuchi menunjukkan kepada Eikichi bahwa ternyata GPS dari ponselnya Miki bisa dilacak. Dengan segera, Eikichi langsung bergegas menuju ke tempat kejadian perkara. Dan benar saja, ternyata Miki ada di sana dalam keadaan terikat. Lalu akhirnya, Eikichi bisa menyelamatkan Miki dan mengejar semua pelakunya. Sementara itu, tepatnya di kantor kepolisian, sekretaris dari bapaknya Miki menyampaikan bahwa ternyata ada CCTV tentang Miki yang diculik. Si bapak yang akhirnya menyadari bahwa panggilan darurat itu nyata, akhirnya mengerahkan seluruh armada untuk mencari Miki. Tiba-tiba, mobil van hitam yang dimaksud ternyata datang sendiri ke kantor polisi. Dan dari dalam mobil itu, keluarlah para tersangka dalam keadaan terikat. Si bapak pun terkaget karena ternyata
Eikichi yang telah menyelamatkan anaknya. Si bapak pun berterima kasih kepada Eikichi, tapi Eikichi yang marah lalu memukulnya di depan para staf kepolisian. Eikichi bilang bahwa si bapak adalah bapak yang tidak becus. Dia tidak bisa mendengarkan tangisan anaknya sendiri dan hanya mementingkan pekerjaannya saja. Dan di sini kata-kata Eikichi sangat benar, bahwa kalau di kantor kita bisa digantikan kapan saja dan oleh siapa saja dengan mudah. Tapi kalau di rumah kita itu nggak tergantikan. Jadi kita jangan terlalu bekerja sampai menelantarkan keluarga. Eikichi dan Miki pun akhirnya meninggalkan kantor polisi tersebut. Setelah berhari-hari tidak pulang, akhirnya Eikichi mengajak Miki ke seminar kepolisian di taman kota. Di sana Eikichi bercerita bahwa ayahnya sudah berubah. Ayahnya rela meninggalkan jabatannya hanya demi untuk pulang cepat menemui anaknya. Dan ayahnya Miki ingin memperbaiki keadaan dengan Miki. Eikichi juga bilang bahwa ayahnya adalah orang berkostum panda yang membagikan balon kepada anak kecil di sana. Perlahan Miki mulai mendekat lalu memeluknya. Akhirnya rencana Eikichi pun berhasil menyatukan keluarga tersebut. Keesokan harinya, tepatnya di kantor kepala sekolah, Pak Uchi Yamada kembali melakukan protes agar Eikichi dipecat dari sekolah tersebut. Namun Ibu Fuyutsuki dan Ibu Sakurai membela Eikichi bahwa ternyata pihak kepolisian telah meminta maaf dan menarik semua tuduhannya. Dan Eikichi juga sudah menyelamatkan Miki dari kasus penculikan. Ditambah lagi Eikichi berhasil membawa Miki kembali bersekolah. Dan akhirnya Eikichi dan Miki pun menjadi teman. Hal itu membuat Ibu Fuyutsuki dan Ibu Sakurai sangat kagum kepada Eikichi. Tapi jangan senang dulu. Ternyata di dalam kelas itu masih banyak murid yang sangat membenci gurunya. Dan mereka masih punya berbagai cara jahat untuk bisa menyingkirkan Eikichi. Nah, penasaran dengan rencana jahat mereka? Ayo kita tunggu saja di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.